Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali video saya. Oke, di video ini saya disuruh servis kulkas ya, dan saya cek-cek dulu seperti apakah keadaannya. Dan di sini langsung saja saya coba colokin ya, apakah mesin itu berbunyi atau bergetar. Kalau bergetar tentunya hidup ya. Nah, ini adalah bergetar. Nah, oke. Dan juga saya cek ke atas ya, dan juga ada kipas ya. Jadi kipas harus hidup, dan juga melihat pintu bawah, lampu juga harus hidup ya. Dan saya tunggu beberapa waktu, bodi kanan kiri tidak hangat ya. Tentunya ada freon bocor ya. Dan ini adalah salah satu pengganti freon bocor dengan kondensor ya 12U. Jadi kalau pintu 2 harus memakai kondensor 12U ya. Oke, di sini lagi pengelasan dan juga memotong pipa pendorong ya. Jadi jangan salah, ada pipa mendorong dan juga ada pipa hisap ya. Dan kita setelah potong benar ya, tidak ada hembusan angin, dan saya akan coba dicolokin ya. Nah, hidup atau tidak, kadang getar cuman tidak mendorong ya. Kalau ini masih normal ya. Nah, ciri-ciri freon itu masih ada saat kita potong, itu ada hembusan ya. Oke, dan di sini penyambungan pipa tembaga ke pipa besi menggunakan kuningan ya. Ini sudah saya sambung, satunya untuk pendorong dan satunya untuk ke filter ya. Nah, oke, di sini sudah saya pasang kondensornya. Teman-teman jangan sampai lupa kalau pintu 2 itu 12U ya. Dan ini sudah mau pengelasan ya ke pendorong, yang satunya ke filter ya. Nah, ini. Nah, alhamdulillah sudah terpasang. Nah, ini sudah dilas ya. Nah, cuman saya nggak sepil cara pengelasannya ya, karena takut videonya lama. Nanti masalah kurang pahamnya tinggalkan komentar ya. Nah, ini ada pipa yang masih belum disambung. Nanti ditambah pipa kapiler seperti ini. Nah, ini pipa kecil ya untuk pembuangan, dan sudah saya kasih pentil. Saya menggunakan pipa kecil juga biar nanti patennya gampang ya. Kalau yang besar itu harus punya tang jepit ya. Saya tidak mempunyai tang jepit. Oke, ini lagi proses pemvakuman karena saya kompresor ini menggunakan kompresor R134, dan juga freonnya juga menggunakan R134. Nah, oke, ini lagi pemvakuman, harus tunggu, jangan sampai ada hembusan angin di pipa kapiler ini. Dan saya akan masukkan Thousand atau metil yang seperti ini ya. Nah, nanti dicelupin terus dicabut ya, baru terhisap lalu dikunci, terus langsung isi freon ya. Sambil lalu di vakum saya mengecek juga di atas apakah kipas benar-benar berputar, dan juga pintu bawah lampu benar atau hidup. Nah, oke. Nah, saatnya pengisian freon ya. Nah, setelah pengisian langsung saya colokin. Nah, oke, bergetar, dan juga diraba pipa pendorongnya terasa hangat. Nah, ini ya, teman saya juga meraba karena saya bilang ini langsung terasa hangat. Dan saat pengisian freon jangan langsung dijorkan ya. Nah, jadi sedikit-sedikit dibuka, terus ditutup,
Terus setelah nanti gak jalan dibuka lagi. Nah, kan itu ada angka 20 ya. Jadi jangan sampai 20. Kira-kirakan setara 15. Karena pintu 2 itu tekanan anginnya harus 15 PSI ya. Nggak boleh lebih. 20 itu untuk freezer ya. Nah, oke, ditutup kembali. Intinya sampai dengan 15 PSI ya. Ini sambil menunggu. Nah, ini sudah pas 15 PSI ya. Jadi body ini sudah terasa hangat. Sudah terasa panas. Salam. Nah, tinggal nunggu sementara ya. Lihat cek di dalam dulu. Nah, ini terasa dingin, ada hembusan dingin, dan juga lihat di bawah juga ada hembusan dingin juga. Nah, oke. Nah, ini tinggal patennya ya. Oke. Nah, sudah terasa dingin semua, kondensor sudah hangat. Cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum.